Dalam Wiracarita Mahabharata dikenal 5 makhluk abadi. Kelima makhluk abadi ini dikenal dengan istilah Panca Ciranjiwin. Dipercaya hingga kini kelimanya masih hidup dan berada di bumi ini. Mereka bisa hidup abadi ini dikarenakan anugerah dewa ataupun dikarenakan kutukan sehingga bisa hidup sangat panjang. Abadi dalam konsep ini yang dimaksud bukan berarti kekal, karena pada akhirnya kelima Ciranjiwin ini juga akan dihancurkan pada saat akhir dunia. Langsung saja kita akan bahas. Yang pertama adalah Hanuman. Hanuman muncul di Wiracarita Mahabharata dan Ramayana. Ia berwujud seekor kera yang membantu sang Rama dalam memerangi Rahwana dari kerajaan Alengka. Dalam lawatannya ke Alengka, Hanuman sempat ditangkap dan ekornya dibakar. Namun, ia malah membuat sebagian istana Alengka terbakar yang memicu kemarahan Rahwana. Dalam Mahabharata, perannya adalah sebagai guru dari Bima. Saat Pandawa kalah main dadu yang menyebabkan kehilangan harta dan kerajaannya, saat itu juga Pandawa dihukum 13 tahun pengasingan berdasarkan usul Sakuni. Nah, di masa pengasingan inilah berdasarkan saran Sri Krishna, Bima harus menemui Hanuman untuk berguru, untuk mempersiapkan diri untuk perang besar Kurukshetra. Hanuman banyak mengajarkan Bima tentang ilmu perang. Dalam perang, saat kita menemui kesulitan, kita harus pakai akal dan kelincahan untuk kelabui musuh. Hingga akhirnya ilmu ini diterapkan saat perang Gada melawan Duryodhana. Lanjut, saat sang Rama akan meninggalkan dunia, Rama sempat bertanya kepada Hanuman apakah ingin ikut dengannya. Akan tetapi Hanuman meminta untuk menetap di bumi selama nama Rama diucapkan dan dihormati oleh orang-orang di bumi. Oleh karenanya, hingga saat ini Hanuman masih dipercaya tinggal di dunia ini. Yang kedua, Aswatthama. Aswatthama adalah seorang brahmana kesatria, putra Drona dengan Krepi. Mahabharata menceritakannya sebagai putra kesayangan Drona. Ia dikutuk untuk hidup selamanya tanpa memiliki rasa cinta dan berbau busuk. Setelah melakukan pembunuhan terhadap 5 putra Pandawa dan mencoba menggugurkan janin yang dikandung oleh Utari, istri Abhimanyu. Mahabharata mendeskripsikan Aswatthama sebagai lelaki bertubuh tinggi dengan kulit gelap, bermata hitam, dan dilekati oleh sebuah permata di dahinya. Aswatthama merupakan salah satu jenderal andalan Kurawa dalam perang di Kurukshetra. Setelah perang di Kurukshetra berakhir, hanya ia bersama Kertawarma dan Kripa yang masih hidup dari pihak Kurawa. Oleh karena dipenuhi dendam atas kematian ayahnya, ia menyerbu kemah Pandawa saat tengah malam dan melakukan pembantaian membabi buta. Nah, saat inilah Sri Krishna murka dan mengutuk Aswatthama menderita sepanjang zaman Kali Yuga. Lanjut yang ketiga, Parasurama. Parasurama merupakan awatara Wisnu yang ke-6 yang turun ke dunia untuk memerangi kesatria yang melakukan penyelewengan. Secara harfiah, nama Parasurama bermakna Rama yang bersenjata kapak. Nama lainnya adalah Bhargawa yang bermakna keturunan Maharshi Brgu. Ia hidup pada zaman Treta Yuga. Parasurama merupakan putra bungsu Jamadagni, seorang resi keturunan Brgu. Sewaktu lahir, Jamadagni memberi nama putranya itu Rama. Setelah dewasa, Rama pun terkenal dengan julukan Parasurama karena selalu membawa kapak sebagai senjatanya. Selain itu, Parasurama juga memiliki senjata lain berupa busur panah yang besar luar biasa saktinya. Nah, di kisah Mahabharata, perannya adalah sebagai guru dari Bhisma dan Karna, dan ikut andil dalam membantai kesatria yang melenceng dari ajaran Dharma. Dia adalah pemuja Dewa Siwa yang taat, dan dia pula yang akan mengajarkan Kalki Awatara pada masa akhir Kali Yuga.
kita ketahui sebelumnya, Kalki Awatara adalah satu-satunya Awatara Wisnu yang belum turun ke dunia. Nah, saat Kalki membutuhkannya, dia akan muncul sebagai guru dan membantu umat manusia. Selanjutnya adalah Kripacarya. Kripacarya memiliki nama Kripa. Dia menjadi seorang guru sehingga namanya menjadi Kripacarya. Dia mengajar Pandawa dan Kurawa sejak usia dini hingga saat Resi Drona diberi tugas itu. Kripa memiliki keponakan bernama Aswatthama. Dia termasuk di antara yang hidup abadi karena ia tidak pernah dilahirkan sehingga tidak bisa mati. Sebenarnya ayahnya adalah pemanah yang hebat yang membuat Dewa Indra cemburu, dan seperti biasa dia mengirim apsara untuk merayunya. Ayahnya, Sardwan, adalah orang suci sehingga dia mengendalikan dirinya sendiri, tapi air maninya jatuh pada rumput yang membelahnya menjadi dua, di mana seorang anak laki-laki dan perempuan lahir. Anak laki-laki adalah Kripa dan gadisnya adalah Kripi. Santanu, kakek dari Pandawa, mengadopsi mereka dan Kripa menjadi guru sementara Kripi menikahi Drona. Jadi dia tidak lahir dalam rahim sehingga tidak bisa mati secara sederhana. Yang kelima adalah Begawan Biasa. Begawan Biasa merupakan seorang resi agung yang lahir pada akhir masa Treta Yuga dan masih hidup hingga kini. Ia merupakan penulis Mahabharata serta penuturnya. Ia banyak berperan di Hastinapura. Di antara perannya adalah memberikan anugerah kepada kedua istri Wicitrawirya, di mana keduanya lalu melahirkan Drestra, Rastra, dan Pandu. Juga kepada seorang dayang yang akhirnya melahirkan Widura. Begawan Biasa juga berperan dalam kelahiran para Kurawa, di mana sebelumnya ibu para Kurawa memukul perutnya lantaran tidak kunjung memiliki keturunan, dan akibat itu keluarlah seonggok daging. Seonggok daging itu lalu dibawa ke Begawan Biasa untuk dicacah menjadi 100 bagian, dimasukkan ke kendi dan ditanam di tanah. Setelah setahun, 100 kendi diambil dan muncullah 100 bayi yang kemudian dikenal sebagai Kurawa. Nah, itulah kelima makhluk abadi dalam Mahabharata yang dipercaya hingga saat ini masih hidup di dunia ini.